Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Aribowo, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Wangkarasi tahun 2022. Saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pendidikan itu adalah proses untuk menuntun peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tumbuh dan berkembangnya peserta didik berkaitan dengan aspek kejiwaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, aspek kejiwaan tersusun atas 3 kekuatan Trisakti utama, yaitu cipta, pikiran, rasa, hati, dan karsa kemauan, di mana cipta merupakan kekuatan untuk berpikir dalam mengenali, memahami, dan menyimpulkan berbagai objek atau berbagai fenomena yang ada di sekitar kita. Rasa yaitu gerak dan perubahan hati, sehingga manusia bisa merasakan senang, sedih, malu, kecewa, benci, dan sebagainya. Sedangkan karsa merupakan kehendak atau kemauan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyebutkan karsa sebagai hawa nafsu kodrati insan manusia. Selain 3 kata, cipta, rasa, dan karsa, sebagai seorang guru pasti kita sudah mendengar semboyan ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tuburi handayani. 3 semboyan ini diciptakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang biasa disebut dengan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ini mempunyai makna bahwa kita sebagai seorang guru hendaknya mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik kita, mampu menjadi motivator untuk peserta didik kita, dan mampu memberikan dorongan dan arahan terhadap peserta didik. Dari uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Melalui pendidikan, peradaban manusia dibangun. Pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu terhadap peserta didik, namun pendidikan menuntun manusia untuk memiliki etika dan adab sebagai bekal untuk hidup, bermasyarakat, dan bernegara. Sedangkan yang kedua, pendidikan adalah perubahan. Jika kita analogikan seperti tata surya yang selalu bergerak terus-menerus, begitu juga dengan pendidikan yang selalu bergerak terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum saya mempelajari modul filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran dalam kelas yang sering dilakukan oleh pendidik ialah menuntut terhadap peserta didik sesuai dengan kemauan pendidik. Pendidik belum bisa keluar dari zona nyaman selama ini. Pendidikan tidak menghamba kepada anak. Dalam pendidikan, guru kurang memperhatikan atau menerapkan profil pelajar Pancasila terhadap peserta didik. Namun, setelah saya mempelajari modul tersebut, dalam pendidikan, guru menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Guru menjadi fasilitator sekaligus orang tua untuk menuntun peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Anak harus didasarkan sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
kodrat alam, yaitu anak harus didasarkan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan kodrat zaman mendidik anak sesuai dengan pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran tersebut yang terus-menerus mengalami perubahan. Dari materi yang sudah saya pelajari tersebut, hal yang dapat saya lakukan dengan segera ialah mengembangkan RPP sesuai dengan kebutuhan peserta didik, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, mengajak peserta didik untuk berkolaborasi di segala bidang. Demikianlah hasil pembahasan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.